Shalom, perkenalkan nama saya Novita Sari, NIRIM 1020229494. Di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi dalam pandangan etika Kristen. Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Latin yaitu abortion, yang berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan. Sedangkan secara terminologi, moral dan hukum, aborsi adalah pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai pada kelahirannya yang menyebabkan kematian. Kemudian secara umum, aborsi disebabkan oleh dua faktor, yakni yang pertama, seks bebas. Seseorang yang melakukan seks bebas rentan mengalami kehamilan, sehingga melakukan tindakan aborsi untuk menutupi aib dan rasa malu. Seseorang yang hamil di luar nikah akan mengeluarkan janin baik dengan alat maupun dengan obat-obatan. Dan yang kedua yaitu gangguan penyakit, di mana calon ibu yang mengalami gangguan penyakit dalam rahim biasanya diperhadapkan pada pilihan. Apakah janin tersebut akan dikeluarkan atau tetap dipertahankan, dengan konsekuensi calon anak akan mengalami kecacatan. Kemudian pandangan etika Kristen mengenai aborsi. Dalam etika Kristen, pandangan tentang aborsi terutama berakar pada nilai-nilai kehidupan dan pemahaman tentang hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ada beberapa pandangan utama tentang aborsi. Yang pertama yaitu kehidupan adalah pemberian Tuhan. Pandangan Kristen menegaskan bahwa hidup adalah pemberian Tuhan yang berharga dan harus dihargai sejak konsepsi hingga kematian alami. Alkitab menyebutkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan kehendaknya, mengenal mereka bahkan sebelum lahir. Dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 139 ayat 13-16 dan Yeremia pasal 1 ayat 5. Maka dalam pandangan Kristen, janin dalam rahim sudah dianggap sebagai kehidupan yang memiliki nilai intrinsik. Dan yang kedua yaitu manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Menurut Kejadian 1 ayat 26-27, manusia diciptakan dalam gambar Allah. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa setiap kehidupan manusia adalah sakral, termasuk kehidupan janin. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki martabat yang tidak dapat direndahkan oleh keputusan manusia, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup sebelum kelahiran. Kemudian yang ketiga yaitu perintah ke-6, yaitu perintah jangan membunuh. Dapat kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 13. Dipahami oleh banyak teolog Kristen sebagai larangan terhadap tindakan menghilangkan nyawa yang tidak bersalah, termasuk janin yang belum lahir. Dan poin yang keempat yaitu pengampunan dan kasih karunia. Meskipun banyak ajaran Kristen menentang aborsi, pengampunan melalui Yesus Kristus juga sangat ditekankan dalam kekristenan. Kristen mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni jika seseorang sungguh-sungguh bertobat dan mencari pengampunan. Kemudian kita masuk dalam pengambilan keputusan etis mengenai aborsi berdasarkan etika Kristen. Dalam situasi di mana keputusan mengenai aborsi dipertimbangkan, etika Kristen memberikan prinsip dan panduan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai iman. Keputusan ini biasanya melibatkan perenungan moral yang mendalam, doa dan diskusi dengan penasihat rohani. Ada beberapa faktor utama dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu pertimbangan kasih dan kehidupan. Etika Kristen menekankan pentingnya kasih dan penghargaan terhadap kehidupan, termasuk kehidupan ibu dan anak. Namun, dalam situasi di mana kehidupan ibu dalam bahaya, beberapa kelompok Kristen mempertimbangkan bahwa mempertahankan kehidupan ibu adalah hal yang sah. Dalam kasus seperti ini, keputusan sering melibatkan nasihat dari tenaga medis dan kerohanian. Kemudian yang kedua yaitu kesejahteraan emosional dan mental ibu. Beberapa kasus seperti akibat pemerkosaan menimbulkan tantangan emosional yang berat bagi ibu. Meskipun etika Kristen sangat melindungi kehidupan, ada juga fokus pada kebutuhan ibu untuk mendapatkan dukungan emosional dan rohani yang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya doa dan konsultasi rohani. Keputusan mengenai aborsi dalam kekristenan sering dipandang sebagai keputusan yang memerlukan doa dan pertimbangan mendalam, serta bimbingan dari para pimpinan atau penasihat rohani. Etika Kristen menekankan bahwa setiap keputusan terkait kehidupan harus diambil dengan hati-hati, penuh doa, dan sesuai dengan ajaran Alkitab. Demikianlah pemaparan saya mengenai pandangan etika Kristen tentang aborsi. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa dan shalom.